Bismillahirrahmanirrahim. Anfal walladzina amanu Walladzina kafaru. walladzina Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir. Khilaful mukmin. Wong-wong sing kafir iku ba'duhum. Iku utawi sebagiane alladzina kafaru. Iku auliya ubadin. Iku mitra utawa kekasih sebagian sing liya. Walladzina kafaru te wong-wong sing kafir maksudnya napa? Khilaful mukmin. Iku ba'duhum. Iku tadi sebagiannya alladzina kafaru iku auliya ubadin iku mitrane utawa kekasih sebagian kafir sing liya. Finus roti ing dalem masalah ketulungan wal irsilan warisan. Fala irsa mengkorana warisan kumujud benakum antarane sira kabeh wa benakum lan antarane kufar. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalli muslimin wa kamil kufar. Hu ing ngangkat pemimpin Islam lan napa lan menumpat utawa menghilangkan kepemimpinan kafir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawalli muslimin wa kamil kufar. Tawalli muslimin tegese ngangkat pemimpin Islam. Wakom al-kufari lan menghilangkan kepemimpinan wong kafir. Takun mongko terjadi apa fitnah tempo prahara atau fitnah fil ardi dalam bumi. Wa fasadun dan kerusakan kabirun ingkang gedhe. Oleh dadi kerusakan dikuatil kufri kelan sebab kekuatan kekafiran. Wa fil Islam lan apese Islam. Dukun tidak fil sami'an dene apes. Walladzina amanu te wong sing iman wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina amanu wa jahadu lan padha jihad sapa alladzina amanu fi sabilillah. Walladzina lan akeh awo kang padha ngekeki fasilitas sapa alladzina. Kiye kuna nak manane awo kang ngungsekno maksude kang ngekeki nggon sapa alladzina, ngekeki nggon kelompok muhajirin. Wa nasaru lan padha nulung sapa alladzina. Iku ulai kang mengkono-mengkono alladzina amanu wa hajaru hum ya ulaika al-mu'minuna biro-biro sing iman hakon kelawan hak. Lagu tetap kedhe ulaika utawa alladzina amanu wa hajaru niku. Maghfiratun utawi pengepuranan. Maghfiratun te pengepuranan warizkun dan rezeki karimun ingkang apik. Ingkang mulya fil jannati ing dalam swarga. Walladzina utawa ngake amaru kang padha iman sapa alladzina min ba'di saking sawise iki kelompok sing wis dhisik kelompok sabiki sabikina sause kelompok sing luwih dhisik ilal imani maring iman wal hijrah lan hijrah wa ajarulan padha hijrah sapa alladzina wa jahilan padha jihad sapa alladzina ma'akum sertane sira kabeh faulaika mongko alladzina kumingkum bagian sangka sira kabeh ayyuhal muhajirun eling wong sing hijrah wal ansar lan pira-pira sahabat ansar wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd wa ulul arhami utai wong-wong sing duwe unsur rahim dawul korobati tegese wong-wong sing duwe unsur kerabat sing rono nasab iku ba'dhum iku te sebagiane ulul arham iku aula luwih berhak min aula itu luwih berhak bibadin kelawan sebagian sing liya fil irsi ing dalam masalah warisan minat tawaru dibanding saling waris. Minat tawaruti dibanding saling waris. Bil iman iklan atas nama iman. Wal hijrah iklan atas nama hijrah al-mazkurati kang disebut. Fil ayat ing dalam ayat as-sabiqati ingkang disebut. Ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah ing dalam ketentuannya Allah. Ayillahu fil mahfudzi tegese ing dalam lauh mahfudz. Inna wa ta'ala Allah bi kulli shay'in lan saben-saben perkara iku alim menudat sing pirsa. Wa mirulan setengah sangi hikmatul mirasi utawi hikmah masalah warisan. Jadi kalau terang sedikit masalah nopo illa tafaluhu ini termasuk ayat populer ya.
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Biasanya ayat ini tidak melakukan nikah. Jadi ayat illa taf'aluhu biasanya tidak melakukan khutbah nikah. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jadi kalau terang nulis sing nganggo versi kitab kuno nih, kitab biyen. Illa tafalu teng mriki niku gune disukani gambar kalian Imam Suyuti etawalil muslimin waqom al-kufar. Jika orang Islam sendiri tidak mengangkat pemimpin Islam dan tidak meninggalkan kepemimpinan orang kafir. Jika umat Islam itu tidak mengangkat pemimpin Islam dan menghilangkan kepemimpinan orang kafir, takun apa? Fitnatun apa? Fil ardi, maka akan terjadi prahara di bumi dan kerusakan yang besar wafat dunia kabir. Ya kalau tak matur kompetisi ini rumah berbeda salah paham ya. Masalah daulah Islamiyah, pemerintahan Islam utawi syariat Islam memberlakukan syariat Islam. Itu sebetulnya tidak pernah menjadi polemik mulai zaman Nabi dari Nabi sampai periode sahabat, periode tabi'in itu tidak pernah jadi polemik. Apa satu keharusan, apa satu fakta sosial, apa jadi target sebuah ideologi Islam itu belum pernah jadi polemik. Karena dari awal ini rumah nangis sama gak salah paham. Dari awal tuh Nabi itu hanya sering ngendikan dunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini ruang tenan. Jadi yang namanya Islam itu yang penting kita bersyahadat secara benar. Kita sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Rukunnya iman juga untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi minah. Jadi baik rukun Islam maupun rukun iman itu tidak ada yang menyangkut daulah Islamiyah. Ya, keharusan mendirikan negara Islam. Ini rumah. Saya akan hanya cerita lewat argumentasi hadis-hadis sahih. Jadi saya tidak pakai pendapat ulama ini yang cerita hadis sahih dulu. Belum polemiknya ulama, belum polemiknya ulama. Karena Islam itu dibangun atas nama syahadat dan sholat. Yes, juga zakat, puasa Ramadan dan haji. Sehingga bangunan ini dianggap pokok. Ya, dianggap pokok. Sebab itu umat Islam selagi masih bisa menjalankan sholat, tidak dihalang-halangi, tidak diteror, maka umat Islam tidak harus angkat senjata. Meskipun dia hidup di negara kafir atau di bawah pemerintahan yang zalim fasik. Sebab itu Rasulullah pernah cerita, hei para sahabatku, kamu harus bersabar. Jika punya pemimpin-pemimpin yang zalim, bisanya menuntut hak-haknya tapi menghalang-halangi hak kalian. Yamna'una huquqakum wa yas'aluna huquqahum. Mereka selalu menuntut hak-haknya tapi tidak pernah memenuhi hak-hak kalian. Faqalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf. Apa sebaiknya kita tidak angkat senjata, angkat pedang ya Rasulullah? Terus Nabi sebutillah, jangan, kamu jangan revolusi, jangan angkat senjata. Masallah selagi mereka masih sholat. Kalau nanti kalau pas ngaji sore yang memiliki ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu, karena itu hadis sahih semua. Selagi masih sholat itu dalam pahaman ulama itu ada 3. Bisa saja bupatinya atau presidennya itu memang sholat, dia sholat. Atau dia tidak sholat, tapi dia tidak menghalangi orang sholat. Masjid ya biar tetap ramai, musola tetap ramai dipakai sholat. Atau dalam sistem modern tidak diundangkan, ya tidak diundangkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang dilarang. Ini sing liwat hadis sahih. Ini kalau cerita sebelum pendapat ulama mangkene. Sebab itu, ini rumah ulama ini. Islam itu bisa hidup andaikan kita di Amerika, andaikan kita di Irian Jaya, andaikan kita di Ambon, bahkan di Uni Soviet.
Karena Islam tidak pernah bersinggungan dengan negara. Selagi kita hidup bersahadat, sholat, ya sudah namanya Islam. Dunia Islam apa? Sebab itu Islam mulai zaman Nabi, sahabat dari hijrah ke Cina, ngantos ada sahabat yang terdampar teng Aceh. Bahkan banyak penulisan sejarah mengatakan Islam di Aceh itu periode abad 7. Ini itu sami dengan periode Sayyidina Ali. Itu tidak ada masalah, mereka hidup di bawah kepemimpinan menokoh Muslim. Selagi hak-haknya sholat tidak nokoh dihanya. Kemudian ini bersama paham kenapa ada partai-partai Islam dan sebagainya. Kemudian saat kita mayoritas, tentu kita sebagai mayoritas punya psikologi mayoritas. Mosok mayoritas kok dipimpin minoritas. Sehingga saat kita misalnya di Indonesia merasa mayoritas, kita tentu mengatakan presiden harus Islam. Masa mayoritas dipimpin minoritas. Nah kalau begitu, keharusan berpresiden Muslim itu bawaan psikologi mayoritas. Artinya kita usah boleh dalilnya Quran hadis, ini dalilnya presiden kudu Islam. Artinya pun ngeten, misalnya kasih saya, sampean. Kalau hidup di Indonesia, kamu tentu berpikir ingin dipresideni Islam karena di sini mayoritas. Tapi sampean orang yang sama, ya sampean ini, misalnya udah di Amerika. Pikirannya sampean sementing gak dilarang sholat wis menang. Jadi gak pernah terbersit kepengen di presiden. Mergo ngani ngoyo, wong samunake kafir-kafir kok pengen di presiden apa? Islam. Bangun ngiki ta apa? Kula nggih kanca, mrene mau dateng sarang bareng kula. Wong nak urip ning Jawa, ana ngragamaan sawangane wis salah. Tapi nak urip ning gone Irian Jaya, wong ra salat nang jenenge Ahmad ku kancanan suwene ra karuan. Kok padha Islam. Sintenan ne dolan wis suwene ra karuan. Mergo anggere kancanan Stefanus, Thomas, terus sekedar Islam wis suwene. Mulane dari kanca kula lah ku sampean kancanan kok syarat saleh ning Jawa. Nek ning Irian Jaya syarat Islam tok. Padahal orangnya sama. Bahwa kita mensyaratkan ideal berteman di Jawa, ya sholat, ya gelem sholat, nak kaji ya, nak juga gelem. Gue nyarat ngono, gue kayak kekancanan di Jawa. Jadi gue untuk ketemu konco Irian Jaya. Kabeh jenenge Stefanus, jenenge Thomas, sopo jenenge. Sono wong sini Kurtubi, gue sopo pokoknya jenenge Islam. Gue seneng merakaruan, sholat lah, mau seneng. Jangan. Mergo podo-podo lah nak ono kowe nyaratno Islam ideal iku mergo kegawa komunitas Islam ning Jawa. Bukan bawaan iman, nak bawaan iman mau nyaratno apa iman. Bersamaan prosedurnya, kenapa kita tidak ngotot? Kenapa ulama Sunni tidak ngotot mendirikan negara nopo? Tidak ngotot artinya terus kalau gitu tidak usah ya kayak begitu. Kalau kita mayoritas yuk, ya usah gitu loh. Tidak ngotot artinya. Ya itu tadi karena bawaan apa mayo. Mulai kalau sering ya tentang fasul masa itu terjadi perdebatannya. Ini mau nonton biar sampean punya wacana yang sehat. Ketika tragedi DITI ini, Darul Islam Indonesia, yang dipimpin Kartosuwiryo, itu NU lewat FIS2 itu mendukung negara pakai ideologi Pancasila. Bahkan saat itu NU memfatwakan kalau DITI itu bugot itu satu ekstremis yang melawan kelangsungan negara. Dalam hukum fikih bugot itu asal diperangi. Wong kepengen di negara Islam kok yang memfatwakan oleh diperangi ormas. Berarti ini masalah-masalah yang pernah terjadi. Karena apa? Dalam pandangan Sunni, pemerintahan kayak Indonesia sudah ke pemerintahan yang sah. Karena sudah berdiri lewat ahlul halli wal aqdi. Satu pemerintahan yang dipilih oleh DPR atau oleh MPR atau kalau sekarang yang dipilih masyarakat apalan. Sehingga yang menentang ini dianggap bugot. Bugot itu satu kelompok yang balelo. Ini kalau cerita. Kenapa ahli sunnah berpendapat demikian? Perhitungannya takun fitnatun fil ardi wa fasadu.
Perhitungannya buatan kok gedeng DITI ngeten. Kalau setiap kelompok hanya karena mengatasnamakan ingin bikin negara Islam disahkan, nak ngono terus yang paling sah tinggi. Wong ning Sulawesi ada gerakan itu, di Kalimantan juga ada gerakan itu, di Jawa juga ada gerakan itu, di Aceh juga ada gerakan. Paham ya? Jika kamu mengesahkan yang satu, tidak mengesahkan yang lain, ya mari sentimen. Padahal semua gerakan Islam ingin bikin negara Islam itu di semua wilayah Indonesia ada tadi. Sama seperti kelompok-kelompok sekarang yang atasnamakan partai Islam juga banyak. Jika kamu mengharuskan partai berhaluan Islam, dia bingung Islam sing PBB, apa sing P3, apa sing PKN, apa sing PK apa? Artinya saat kita berideologi Islam, ya milih Islam yang mana? Karena Islamnya macam-macam. Sebab itu kita kembali ke sunnah Rasul, ya, ke hadis sahih, bahwa sebetulnya masalah Islam itu hanya bunyal Islam al-hamsah. Bahwa Islam hanya dibangun atas 5 hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa itu tadi, kita ingin punya negara Islam, aturan Islam itu bawaan perasaan mayoritas. Ini bawaan perasaan mayoritas. Tapi kita menuju ke sana itu jelas. Hanya kita menuju masyarakat yang Islami, negara yang Islami, aturan atau konstitusi yang Islami. Kita jelas menuju ke sana. Tapi jangan katakan bahwa menurut Quran dan hadis bikin negara Islam itu segala-galanya. Nah, orang repot. Saiki wong Islam seneng Amerika, seneng Afrika, seneng Irian Jaya, nggak anggap Islami rasa. Mereka gak di negara apa? Pak repot. Ya, padahal mereka juga muslim. Artinya mereka bisa menjadi Muslim yang baik tanpa bersyarat punya negara apa? Ini perlu keluar aturakan ya. Mereka simpang siur tentang bikin negara Islam itu rumah. Dan saat ini menyangkut juga ekstremis atau sempal. Ini kalau sing cerita tentang fasul masalahnya. Ini kira mau tenang ya. Masalahnya ini kaitannya kalau kita ucap tentang pengiran deh, buatan main-main masalah fatwa ini. Nak teng Indonesia ana kelompok Syiah. Iku sawangane iku sing bubar. Mergo mayoritas NU atau Muhammadiyah itu kategori ahli sunnah. Kulo nu nate tanglet teng Fasul Masail, saiki nak diwalik mayoritas teng Iran ku Syiah. Terus kowe NU iku bubar to. Ning Indonesia kok wong dicap Wahabi ora dikewaprek. Paham? Masalah tenang, mau pembisik nanti ora trimo ten. Tapi saiki walian, kowe kok NU ning Arab Saudi ku buat tawar. Mergo ya ora mayoritas. Lha wong sampean takokno murid-murid Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad teng Mekah dikuyo-kuyo, mergo beliau di bawah komunitas wala. Tapi kalau ini Indonesia dikuyo-kuyo tenang. Iya bos. Padahal sing nguyo-nguyo ya ora roh Wahabi makhluk apa ya ora roh. Pokoke dene nero awak bae Wahabi padahal ora paham Wahabi makhluk apa. Artinya apa? Masalah yang sudah terkait sosial politik itu masalah singular. Jika di Indonesia komunitas Sunni, maka penentang Sunni kesannya dianggap buruk. Sekarang kalau dibalik, orang Sunni hidup di Iran, di mana pemerintahan Iran yang sah adalah pemerintahan Syiah. Apa terus kita setelah di sana jadi buruk? Masa Kiai Sunni dianggap buruk? Lalu nanti pakai senarifi pokoknya pemerintahan yang dibangun atas nama Ahlul Khalli wal Aqdi, pemerintahan yang sah. Itu ya ruwet-ruwetnya kita lagi tersangka. Lalu yang bener itu anak kok nakal. Iku wong kowe iku anakku kok nakal. Wong aku kiai iki anakku kok nakal. Iku yo sawangane anake sing nakal, wong anake kiai kok nakal. Tapi nek anggo teori nasab, teori genetik, siapa dulu dong bapaknya? Mergo faktor genetik yo faktor tenan. Misalnya ngono bener iki. Cara teori medis unsur gen penting banget. Anakku nakal, aku kecelok kiai kok anakku nakal. Misalnya anaknya nggak teori medis siapa dulu bapaknya, bener dia.
Sama-sama rasional. Anak kiai nakal ya ora pantes. Mungkin faktor gen. Ya salah. Siapa dulu apa? Dan anak murid bodoh, murid kok bodoh. Oleh pun aku semula tenanan kayak kok bodoh. Kali bapak salah metodologi. Bapak salah enggak? Ya mungkin, bodoh mungkin. Murid bodoh, saya salah murid guru sih, murid bodoh, saya salah guru nih. Salah metodologi, salah metode pengajar. Mulanya Kanjeng Nabi nak ngendikan menyangkut apa saja, itu mesti ngendikan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi ya tetap bagian rumah umur musyabih. Di antara kejelasan halal haram itu ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Misalnya kemaksiatan. Jadi rumah tenang. Kemaksiatan itu salah yang maksiat. Memang yang maksiat pasti salah karena dia maksiat. Tapi juga salahnya orang-orang soleh yang tidak bisa menciptakan komunitas kesalahan menjadi mayoritas. Sehingga mayoritas komunitas kemaksiatan. Saya ini tidak hanya ngomong secara teori sosiologi, betul. Saya punya riwayat banyak tentang hal itu. Artinya masih orisinil ada riwayatnya. Dalam kitab Ihya, tenggene Kitabul Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Kemudian itu diterangkan ada satu perkampungan. Di situ diterangkan ibadatul anbiya wa qiyamuhum qiyamul awliya. Tapi an-naqwa la yardu anhu. Ada satu kampung di mana cara beribadah itu kayak para nabi. Nggih. Cara qiyamul lail kayak para wali. Tapi Allah tidak pernah ridho. Terus para malaikat tanya, ya Allah, kampung sebaik itu mereka tahajud, mereka ibadah kok jenengan gak ridho? Jawab Allah, karena dia tidak peduli sama kampung sekelilingnya. Kampung pinggirnya bermaksiat. Harusnya kampung yang taat ini masyarakatnya sebagian keluar untuk membina masyarakat sing masih. Bukan menikmati ibadah terjadi egois. Sebab itu tak gede, tengok bolak-balik mantu. Wong sing sugih ning kota, iku wajib tuku tanah sak kiai. Gua anggere digawe masjid, kula bolak-balik matur. Tanah nek digawe masjid, wong masjid pidul, ora pidul, tak mirip masjid fasad te ora. Nak pinggire masjid, tetep ana kia sadul kondom ora pantes. Paham? Mun kula bolak-balik matur. Nak masjid itu tetep pinggire kia sadul kondom ora pantes. Paham ya? Nengono digo transaksi seks prostitusi digo mangkal BDS ora. Masjid makilah. Tapi yo padha nek kaya doli pasar kembang adol tasbih yo ora. Artinya bisa dihitung secara ilmu sosial betapa komunitas kesalehan ini adu kuat dengan komunitas dan ini penting bagi mereka yang berkompetisi. Artinya kalau orang boleh berkompetisi menyebarkan kesalehan, maka kesalehan akan menyebar. Kalau kezaliman yang lebih aktif, kesalehannya pasif, juga kezalimannya aktif, soleh pasif, akhirnya sing kelompok soleh tertindas, akhirnya kalah. Misalnya orang lonte lomo, pengaruhnya gede, kiainya pedes, akhirnya tombol-tombol lu jadi mati lonte, timbang mati kiai. Dan gue sendiri tenang. Memang kezaliman yang aktif itu akan lebih kuat timbang kesalian yang pasif. Sebab itu orang-orang qaidun dikritik pangeran. Allah itu tidak senang sama mental-mental orang mukmin sing qaidun, jadi mental pasif. Sakit dinalar kan? Ya sakit dinalar pentingnya komunitas. Ini kalau bolak-balik masuk. Sunan Ampel kok ora ganjarane nganti saiki piye gara-gara beliau mendirikan Masjid Ampel. Nganti saiki ning kono didol iku tasbih, minyak. Paham nggih? Taten soalnya yang berbau-bau Islam ya, kita. Tapi pendiri doli orang untuk kiriman dosa terus nih. Ini saiki didoli tasbih ya apa antar. Paham ya? Digowi kan ora apa? Udah orang Pak Kaji kesasar, lo Pak Kaji kok tinggi. Mereka jadi komunitas gitu. Lalu pulau ini tak kenal. Pulau ini sampai nganti jadi gede lah. Ini buat ngarang di keteriman. Pulau ini gak ada sangat tetap. Bapak pulau itu kontak rapi Gusmis yang terkenal gender, yang mimpin ganti kon.
Kalau menangi pas niurin jenenge jamiah anti koler. Terus akhirnya jadi mantap. Jadi bapak kula terus pendiri akar. Bapak itu dulu sering ada ustaz-ustaz ke Doli. Di Doli itu sebetulnya diam-diam ya banyak orang-orang soleh yang masyarakat asli. Ya banyak orang-orang yang dibina supaya tetap bikin musola. Dia takut untuk ya itu loh kok jenengan dia musola sing sholat di internet untuk beli komplek nopo. Ya maksudnya nak musola saya ini komplek lonte itu kan misalnya kayak 10, nak musolane loro rapi 1/20. Lah sesuai wong juga kafe musolane luwih akeh timbang komplek itu ada di nopo musola. Ini pentingnya politik Islam. Kulo itu cocok rakyat, ambil Sutioso termasuk Mas Rubo. Dulu di Jakarta itu Keramat Tungka, itu tempat prostitusi terbesar se-Asia Nopo. Karena keputusan Pemda Jakarta dirombak itu sekarang menjadi Islamic. Mana kiai kok gedeng pejabat teman-teman ya keliru. Kok pejabat sekali apik, ini menangan. Kenapa? Tapi sekali nakal ya menangan, bodoh. Karena Sutioso itu dekat dengan keluarga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi yang dokter yang Arab Fiqh Zakat. Makanya terjemahan Fiqh Zakat itu kan diterbitkan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Tapi Badan Infak dan Zakat DKI Jakarta. Yusuf Qaradawi itu ulama besar yang diikuti di Indonesia karena beliau merumuskan Fiqh Zakat, tapi beliau mau berteman sama pejabat-pejabat. Tapi kemudian beliau pertemanan ini benar-benar limaslahatil Islam, ijazil Islam nopo. Begitu juga kayak Doli itu bisa dirubah total kalau lewat kebijakan pemerintah. Nah sekarang yang nggak usah butuh pemerintah itu pentingnya komunitas. Misalnya sampai Tugal, terus yang terminal Jogja, sampai pengen jajal menjadi komunitas Islam. Tukullah 5, wae Pak Haji kabeh. Wae paling rapawi didoli tasbih mek minyak. Ora mau kaji mlebu metu golek napa? Minyak golek tasbih. Operasi golek kondom bingung toko kondom sitok, toko tasbih nem. Operasi gelang ben toko apa? Wah. Lah saiki wali kan toko kondom luwih akeh, sing toko tasbih mengkak men. Kios cilik sing Joko Wanto. Wes ngono ning gone tanah sing ilet. Ilet kan. Ora kena sakol pe. Boten iki kula cerita. Ini pentingnya bahwa ulama harus berpikir. Mulane ngendikane Abdul Qadir, la yang bagi di fakirin ayatasud wa tasudar apa? Li irsadin nas illa ana atau wa ilmal ulama wa hikmatul hukama wa siyadatul muluk. Bahwa untuk kelangsungan Islam selain dibutuhkan ilmunya ulama adalah siasat muluk, strategi kerajaan atau strategi pemerintah. Strategi itu ya kayak itu bisa dihitung. Jika satu komunitas sudah dikuasai komunitas nakal, maka sing soleh sing aneh. Nah komunitas itu dolim kuat sing soleh aneh. Nah soalnya soleh sing dolim aneh. Satu sing desa kula daerah santri, jam sono saronan yo pantes ae. Nah, ini daerah-daerah banget orang sarungan bersunat tapi tenggol itu tadi dijajal orang ustaz ini ditugas ini sarungan ditakoi supir agak kernet sih bapaknya juga bersunat orang sarungan itu jago berhitam paham ya ya karena asing orang jam somo di daerah kono orang sunat orang apa sarungan oh dong di daerah Medion di daerah banget orang sarungan itu wong malin telem. Mereka sarung pasti wong ning gerdu kemulan bar nyolong titik terus main ga. Jadi sarung ning kene dienggo santri, tapi ning medium pedalaman dienggo tukang nyolong apa? Nyolong titik. Dari itu main ga.